Shalom. Rendang asalnya dari Sumbar, Bulukumojo dari Riau. Terima kasih sudah sabar menantikan sharing firman Tuhan terbaru. Baik, renungan pagi kita hari kedua ini berjudul Pandanglah Perkara-perkara yang Ajaib. Ayat hafalannya, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Ayub 37 ayat 14. Orang yang saleh dan bertalenta melihat kenyataan-kenyataan yang kekal, tetapi sering mereka gagal untuk mengerti sebab perkara-perkara yang terlihat menggelapkan kemuliaan dari yang tidak terlihat itu. Orang yang mau berusaha dengan sukses mencari harta yang tidak terlihat itu harus meningkat lebih tinggi dari perkara-perkara dunia. Keinginannya dan segenap kemampuannya harus dikerahkan untuk mencari. Pelanggaran telah menutup pintu kepada sejumlah pengetahuan yang luas yang bisa diperoleh dari kitab suci. Pengertian berarti penurutan kepada hukum-hukum Allah. Kitab suci tidak boleh disesuaikan untuk menghadapi prasangka dan iri hati manusia. Ia dapat dimengerti hanya oleh orang yang mencari dengan rendah hati suatu pengetahuan tentang kebenaran agar mereka dapat menaatinya. Adakah Anda bertanya, apakah yang aku perbuat supaya selamat? Engkau harus menyerahkan pendapat-pendapat yang telah ditetapkan terlebih dahulu, ide-ide turunanmu, serta yang sudah ditanamkan pada pintu penyelidikan. Jika Anda menyelidiki kitab suci untuk menunjukkan pendapat-pendapatmu sendiri, Anda tidak akan pernah menjangkau kebenaran. Selidikilah untuk memahami apa yang dikatakan Tuhan. Jika keyakinan timbul waktu Anda menyelidik, jika Anda melihat bahwa pendapat-pendapatmu yang disenangi tidak sesuai dengan kebenaran, jangan salah tafsirkan kebenaran itu untuk dicocokkan dengan kepercayaanmu sendiri. Tetapi terimalah terang yang telah diberikan. Bukalah pikiran dan hati agar Anda dapat menandang perkara-perkara yang ajaib dari firman Allah. Iman dalam Kristus sebagai juru selamat dunia menuntut pengakuan dari pikiran yang telah diterangi, dikendalikan oleh hati yang dapat melihat dan menghargai harta surga itu. Iman ini tidak dapat dipisahkan dari pertobatan dan perubahan tabiat. Untuk mendapatkan iman berarti mencari dan menerima harta Injil serta semua kewajiban yang menyertainya. Kita perlu penerangan dari Roh Kudus agar dapat melihat kebenaran-kebenaran dalam firman Allah. Perkara-perkara yang bagus dari dunia itu tidak kelihatan sampai matahari menyingkirkan kegelapan itu, membanjirinya dengan terangnya. Demikianlah perkara permata-permata di dalam firman Allah tidak akan dihargai sampai ia dinyatakan oleh cahaya benderang dari matahari kebenaran. Roh Kudus yang dikirim dari surga oleh kemurahan kasih yang maha kuasa mengambil perkara-perkara ilahi dan menyatakannya kepada setiap jiwa yang mempunyai iman kepada Kristus. Oleh kuasanya, kebenaran-kebenaran penting yang atasnya keselamatan jiwa itu bergantung, dimasukkan ke dalam pikiran dan cara hidup, dijadikan begitu jelas sehingga tidak seorang pun perlu keliru. Dikutip dari buku Sri Membina Keluarga jilid 5 halaman 79 dan 80. Topik berikutnya, hidup dalam suasana surga. Kita baca Yeremia 33 ayat 3. Firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Orang dengan roh sungguh-sungguh
dan dapat diajar mempelajari firman Allah. Yang berusaha untuk memahami kebenarannya akan dibawa untuk berhubungan dengan Khaliknya. Dan kecuali oleh pilihannya sendiri, tidak ada yang membatasi kemungkinan perkembangannya. Dalam jajaran gaya dan pokok-pokoknya yang luas, Alkitab memiliki suatu untuk membangunkan minat setiap pikiran dan mengimbau setiap hati. Pada halaman-halamannya terdapat sejarah yang paling kuno, riwayat hidup yang paling benar, prinsip-prinsip pemerintahan untuk mengendalikan negara, untuk pengurusan rumah tangga, prinsip-prinsip yang belum pernah sama dengan pengetahuan manusia. Itu berisi filsafat yang paling besar, puisi yang paling manis dan paling halus, yang paling menyentuh perasaan dan yang paling menerbitkan belas kasihan. Dengan keunggulan yang tak dapat diukur dalam nilai dibandingkan dengan hasil penulisan manusia, maka tulisan-tulisan Alkitab bahkan apabila dipelajari sedemikian rupa, dengan tak terbatas ruang lingkupnya lebih luas, dengan tak terbatas nilainya lebih besar, bila mana itu semua dipandang dalam hubungannya dengan pusat pemikiran yang besar. Dipandang dalam terang pemikiran ini, setiap topik mempunyai arti yang baru. Dalam kebenaran yang dinyatakan dengan sangat sederhana, tercakup prinsip-prinsip yang tertinggi setinggi langit dan mengarah ke zaman yang kekal. Dengan firman Allah di tangannya, setiap manusia kemana saja nasib membawanya boleh memilih persahabatan itu, asalkan saja ia memilihnya. Pada halaman-halamannya, ia dapat mengadakan percakapan dengan yang termulia dan terbaik dari antara bangsa manusia, dan boleh mendengarkan suara yang maha kekal ketika ia berbicara dengan manusia, sementara ia mempelajari dan merenungkan tema yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Tertulis dalam 1 Petrus 1:12. Ia boleh memiliki persahabatan mereka. Ia boleh mengikuti jejak guru surga dan mendengarkan perkataannya ketika ia mengajar di atas bukit, di lapangan dan di laut. Ia boleh tinggal di dunia ini dalam suasana surga, memberikan kepada orang-orang yang berduka dan tergoda di bumi pengharapan dan kerinduan atas kesucian. Ia sendiri datang semakin lama, semakin dekat ke dalam persekutuan dengan yang tak kelihatan. Seperti dia dahulu kala yang berjalan dengan Allah, semakin lama semakin mendekati pintu gerbang dunia yang kekal, sampai gerbang-gerbang itu terbuka dan ia akan masuk ke sana. Ia akan menemukan dirinya bukan orang asing. Suara-suara yang akan menyambut dia adalah suara-suara orang-orang kudus yang di bumi adalah teman-temannya yang tidak kelihatan. Suara-suara yang di bumi ia belajar kenal dan kasihi. Orang yang melalui firman Allah hidup dalam persekutuan dengan surga akan menemukan dirinya berada di rumah dalam persahabatan surga. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 3, halaman 111 dan 113. Topik ketiga, salinan kehendak Allah. Firman Tuhan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Dalam ajaran hukumnya yang suci, Allah telah memberikan suatu peraturan yang sempurna untuk kehidupan, dan ia telah menyatakan bahwa sampai akhir masa, hukum ini tidak berubah satu noktah atau titik. Harus mempertahankan tuntutannya kepada umat manusia. Kristus datang untuk membesarkan hukum itu dan memberikannya untuk selalu dihormati. Ia menunjukkan bahwa itu didasarkan atas kasih Allah dan kasih kepada manusia, dan penurutan kepada ajarannya meliputi segenap kehidupan manusia. Dalam kehidupannya sendiri, ia memberikan suatu teladan tentang penurutan kepada hukum Allah. Dalam khotbah di atas bukit,
Ia menunjukkan bagaimana tuntutan ajaran itu meluas di seberang perbuatan secara luar dan mengetahui pikiran dan niat hati. Hukum itu bila dituruti memimpin manusia untuk menyangkal kepastikan dan keinginan-keinginan duniawi dan untuk hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Titus 2 ayat 12. Tetapi musuh segala kebenaran telah menahan dunia ini dan telah memimpin pria dan wanita untuk tidak menurut hukum. Sebagaimana Paulus meramalkan, orang banyak telah berbalik dari kebenaran yang bersahaja dari firman Allah dan telah memilih guru-guru yang memberikan kepada mereka perumpamaan-perumpamaan yang mereka senangi. Banyak di antara pekerja-pekerja dan orang banyak menginjak-injak di bawah kaki mereka hukum-hukum Allah. Dengan demikian, khalik semesta alam dihinakan dan iblis tertawa dengan kemenangan atas kemajuan tipu muslihatnya. Dengan penghinaan kepada hukum Allah, bertambahlah kemungkinan untuk tidak menyukai agama. Bertambahnya kesombongan, cinta akan kepelesiran, tidak menurut kepada orang tua dan pemanjaan diri, dan pikiran yang bijaksana di mana-mana sedang bertanya dengan penuh kecemasan, apakah yang dapat diperbuat untuk memperbaiki kesalahan yang menakutkan ini? Jawabnya terdapat dalam nasihat Paulus kepada Timotius. Beritakanlah firman. Dalam kitab suci terdapat satu-satunya prinsip perbuatan yang aman. Hal itu adalah salinan kehendak Allah, suatu ungkapan tentang akal budi ilahi. Hal itu membuka kepada manusia persoalan-persoalan yang besar dalam kehidupan, dan kepada semua orang yang memperhatikan ajarannya itu akan terbukti sebagai penuntun yang tidak salah, menjaga mereka supaya jangan menyia-nyiakan waktu mereka dalam usaha yang salah. Allah telah memberitahukan kehendaknya, dan adalah kebodohan bagi manusia untuk meragukan sesuatu yang telah keluar dari bibirnya. Sesudah akal budi yang tak terhingga berkata, tidak akan ada pertanyaan yang diragukan untuk diselesaikan. Tidak akan ada kemungkinan yang diragukan baginya untuk diatur. Semua yang dituntut daripadanya ialah persetujuan yang terus terang dan sungguh-sungguh akan kehendak Allah yang dinyatakan. Penurutan adalah perintah yang tertinggi dari pertimbangan yang sehat, sama seperti dalam kata hati. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 427 dan 428. Malam hening tanda dah larut, koko ayam tanda menjelang pagi. Firman Tuhan hendaklah diturut untuk memuliakan Sang Ilahi. Yahubu